Oke, jadi setelah 5 tugas telah dibuat, nanti di sini saya akan kirimkan lagi nanti 4 tugas. Jadi dari identifikasi bahaya yang seperti saya sudah sampaikan di kegiatan pelatihan kemarin. Nah ini untuk kegiatan di dalam kelas. Nah ini ketika Ibu Marsha melakukan kegiatannya secara praktek, itu berarti nanti ada perbedaan. Nah, itu silahkan disesuaikan, tapi yang mengambil kegiatannya di dalam kelas, ini sudah sesuai, tinggal diberi kota, tanggal, nama, dan tanda tangan. Dan jangan lupa untuk membaca secara detail di sini, agar Bapak dan Ibu juga memahami bagaimana mengidentifikasi bahaya di tempat kerja Bapak dan Ibu. Nah, setelah ada formulir identifikasi, maka di sini ada formulir monitoring. Nah, ini diisi tanggalnya. Nah, ini adalah monitoringnya. Jadi, di sini tindakan pengendaliannya apakah sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah berarti sesuai. Ini juga sama, dibuat oleh, tinggal namanya ganti, tanda tangan, tanggalnya ada di atas ini. Nah, kolom keterangan ini kosong kalau sesuai. Kalau di sini tidak sesuai, baru diisi keterangannya. Tidak sesuainya itu apa? Oke, sampai di sini cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, ini nanti saya share di grup. Lanjut di komunikasi di tempat kerja. Nah, di sini adalah beberapa dokumen tentang komunikasi di tempat kerja. Jadi ada tata nilai lembaga pelatihan kerja. Ini ditulis nama lembaganya apa. Di atasnya jangan lupa setiap dokumen itu harus ada kop surat atau logo lembaganya. Nah, ini tata nilainya yang harus disampaikan oleh trainer kepada para peserta. Dan ini disampaikan biasanya setiap pertemuan ya, agar tata nilai ini dapat diterapkan oleh para peserta. Nah, di sini disampaikan oleh nama trainernya siapa, tanggalnya tanggal berapa. Kalau dokumen session plan, lalu dokumen pengelolaan bahan dan pengelolaan session matrix, session plan itu misalkan di tanggal 17. Berarti ini disampaikannya itu ketika pelaksanaan pelatihan. Jadi pelaksanaan pelatihannya itu di tanggal mungkin 19 ya. Nah, itu silahkan ditulis tanggalnya 19, jadi 2 hari setelah membuat sebuah matriks. Nah, untuk tanggal di pengelolaan peralatan dan pengelolaan bahan, itu juga sesuai dengan tanggal pelaksanaan pelatihan di tanggal 19. Kecuali session plan. Nah, session plan itu tetap di tanggal 17. Jadi matriks dan session plan di tanggal 17. Nah, untuk bahan, peralatan, dan komunikasi di tempat kerja, untuk yang atas ini, jadi kita sepakati aja ya, session plan matriks pelatihan tanggal 17, ini di tanggal 19. Saya langsung tulis saja. Oke, Pak. Lalu tata tertib juga sama. Oke, tata tertib ini juga bisa dimasukkan ke slide presentasinya atau cukup disampaikan ketika setelah memberikan safety induction. Nah, di sini form monitoring perilaku kerja. Nah, di sini tanggalnya tanggal eh, apa pelaksanaan pelatihan. Nah, di sini ini perlu diisi 1, 2, 3, 4, 5-nya. Karena ini sengaja saya kosongkan agar Bapak dan Ibu bisa membaca, agar dibaca poin-poinnya. Jadi ini tentang motivasi diri. Nah, di sini apa Bapak dan Ibu memonitor perilaku dari peserta pelatihan. Ya, kita anggap contoh dalam keseharian Bapak dan Ibu dalam melakukan pelatihan. Kita ambil satu peserta saja. Nah, di sini jika nomor 1 itu keterangannya ada di sini.
Satu itu sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik. Nah, jadi tinggal dimasukkan huruf X. Ya, jadi seperti ini. Tapi sambil dibaca, jadi memang Bapak dan Ibu mengerjakan tugas sendiri. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu asesmen, ketika ditanya oleh asesor, mengerti tentang form monitoring ini. Jadi form monitoring ini diisi di akhir pelatihan. Jadi kan karena pelatihannya kita buat 1 jam ya, di beberapa season yang saya baca, di situ ada yang cuma 1 JP, jadi 1 hari cukup. Jadi setelah pelaksanaan pelatihan, ini adalah lembar monitoring perilaku pesertanya. Oke, di sini sampai 8. Oke, ini setelah nomor 8, di sini ditulis eh, kota, tanggal pelatihan, lalu siapa instrukturnya. Nah, di bawah adalah notulen rapat persiapan. Nah, ini ya juga sebagai bukti untuk unit kompetensi melakukan komunikasi di tempat kerja. Jadi notulen rapat persiapan silakan ditulis program pelatihannya itu eh, judul unit pelatihan, tanggal pelatihannya tadi kita sepakati di 19 September, peserta rapat silakan diisi nama-namanya, terserah nama mungkin teman kantornya atau nama-nama peserta pelatihan yang lain. Ini bukan peserta pelatihan yang akan diajar ya, tapi ini rapat internal LPK atau dari beberapa instruktur. Nah, di sini saya sudah buatkan hasil rapatnya. Ini tinggal diisi aja. Lembaga pelatihan kerja, nama lembaga pelatihan kerjanya apa. Nah, ini adalah poin-poin hasil rapat. Notulen rapat dibuat oleh nama Bapak dan Ibu, tanggalnya 1 hari sebelum pelaksanaan, atau di sini kita buat tanggal 14 September ya. Oke, notulen rapat nama masing-masing, lalu di bawahnya ada tanda tangan. Oke, cukup dipahami Bapak dan Ibu? Cukup, Pak. Oke, saya close. Lanjut, kita ke evaluasi hasil pembelajaran. Nah, di sini juga saya sudah buat evaluasinya, lembar evaluasi program pelatihan. Silakan diisi nama program pelatihannya, lalu nama peserta. Ini adalah nama yang diajarkan ya. Jadi jangan nama Bapak dan Ibu, lalu tanggal pelatihan. Tanggal pelatihannya tanggal 19 tadi. Nah, di sini silahkan dimasukkan. Mungkin tadi judul unitnya yang dimasukkan. Tadi seperti Bu Fitriana kan melakukan pemijatan khas Bali. Jadi saya lebih mengerti cara melakukan pemijatan khas Bali. Nah, terus nomor 3, saya bisa menjelaskan tentang pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu coba dipilih salah satu yang lebih perlu diketahui oleh seorang eh, terapis. Nah, ini nanti juga disesuaikan. Karena kan pengetahuan kan ada banyak ya biasanya di SKKNI. Ada beberapa, itu pilih salah satu aja. Lalu keterampilannya juga sama, pilih salah satu aja yang memang betul-betul krusial di pengetahuan tersebut. Karena kan tadi kalau kita lihat untuk terapis itu, coba saya sudah close belum ya? Oh, saya sudah close. Oke, jadi dipilih salah satu aja, lalu saya bisa menjelaskan tentang sikap kerja. Nah, sikap kerja juga kalau mau dimasukkan tiga-tiganya lebih baik, tapi jika dipilih salah satu nggak apa-apa. Nah, di sini saya bisa mempraktekkan tentang langsung apa judul unitnya. Saya bisa mempraktekkan tentang, sebentar, langsung aja mempraktekkan
pemijatan, khas Bali. Tadi sesuai unitnya. Nah, di bawah saya ingin melakukan training ke teman saya. Nah, indeksnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silahkan dipilih. Diberi huruf X, indeksnya. Nah, di sini jika ada yang memilih nomor 1 atau 2, berarti besar kemungkinan akan direkomendasikan untuk melakukan pelatihan ulang pesertanya. Nah, saran kritik kosong. Nah, di bawah ini nanti diisi trainernya ya. Sebentar, atau saya tulis di sini aja deh. Instruktur. Nah, ini nama Bapak dan Ibu untuk nama instruktur. Nama peserta, nama orang lain. Oke, cukup dipahami? Cukup, Pak. Oke, ini harusnya lebih mudah karena tidak terlalu banyak yang perlu dibuat. Nah, di sini menilai kompetensi peserta pelatihan di tempat kerja. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah penilaian ketika peserta pelatihan Bapak dan Ibu magang. Magang di mungkin kalau untuk terapi di yayasan terapi yang memang sudah berjalan, jadi ditempatkan di situ. Nah, nanti ada kriteria penilaiannya. Nomor 1 itu sangat tidak sangat tidak setuju, lalu tidak setuju, di bawahnya R itu ragu-ragu, S setuju, di selanjutnya sangat setuju. Jadi silahkan diisi, ini tinggal di copy aja. Pilihannya silahkan dibaca lalu diisikan. Oke, sudah cukup dipahami. Ini jangan lupa diganti. Ini berarti di akhir sesi pelatihan di 19 September ya. Sebetulnya harusnya di hari yang lain. Mungkin di hari tanggal 20. Oke, cukup dipahami Bapak dan Ibu. Cukup, Pak. Oke, jika cukup, saya akan menjelaskan sedikit nanti ketika uji kompetensi, Bapak dan Ibu akan ditanyakan, coba jelaskan apa yang didapat oleh Bapak dan Ibu ketika training kemarin atau pelatihan yang kemarin. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu harus bisa bercerita. Bercerita tentang unit kompetensinya. Sebentar, saya akan buka unit kompetensinya. Unit kompetensi juga sudah saya kirimkan di grup. Oke, di sini Bapak dan Ibu harus bisa menceritakan. Jadi, di dalam kegiatan pelatihan kemarin, saya mendapatkan penjelasan tentang unit-unit kompetensi pada skema pelatih. Jadi, di awal kita akan mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Nah, di sini kita akan mencari SKKNI sesuai bidang masing-masing. Nah, setelah kita mendapat SKKNI, kita akan membuat sebuah matriks pelatihan. Jadi diceritakan. Jadi unit kompetensi nomor 1 itu keluarannya matriks pelatihan. Dengan diawali dengan mencari SKKNI-nya. Lalu selanjutnya kita merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Nah, dalam merencanakan penyajian materi pelatihan kerja, kita akan membuat sebuah session plan. Nah, session plan ini mencakup dari awal kegiatan kita dalam melakukan pelatihan, lalu penyiapan bahan dan peralatannya, dan menyiapkan form evaluasi setelah pelaksanaan, setelah materi pelatihan selesai disampaikan. Oke, selanjutnya kita mempelajari unit kompetensi melaksanakan pelatihan tatap muka. Di unit ini kita diminta untuk membuat sebuah slide presentasi untuk yang melakukan pembelajarannya di kelas. Tapi untuk yang praktek di situ
diminta untuk membuat bukti-bukti foto-foto pelaksanaan kegiatannya, lalu video pembelajarannya. Oke, sampai di sini dipahami? Jadi cara jawabnya harus bisa ngalir dan harus bisa memberikan dokumen apa yang dibuat tentang unit kompetensi ini. Lalu lanjut, setelah dalam melaksanakan pelatihan tatap muka, kita juga diminta untuk menerapkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja di lembaga pelatihan kerja. Dimulai dengan identifikasi K3 untuk pelaksanaan pelatihan di kelas. Selanjutnya adalah form monitoring, jadi penerapan dari identifikasi K3 yang telah kita lakukan. Apakah semua identifikasi yang kita telah telaah di situ sudah diterapkan dalam pelaksanaan pelatihan. Lanjut, kita juga membahas unit kompetensi melakukan komunikasi di tempat kerja. Di dalam unit ini ada beberapa nilai-nilai yang perlu disampaikan tentang nilai-nilai perusahaan atau tata tertib. Nah, itu juga sudah tercakup pada slide presentasi dan video pembelajaran yang telah saya sampaikan di di aplikasi LSP. Saya sudah lampirkan, dan di dalamnya juga ada form instrumen untuk menilai perilaku dari peserta pelatihan. Dan di dalamnya pun mencakup sebuah notulen rapat yang dimana di situ mewakili bagaimana kita memang sudah berpengalaman dalam mengikuti rapat dan menyampaikan ide-ide atau gagasan yang membangun untuk LPK. Oke, sudah cukup dimengerti sampai di sini? Cukup, Pak. Oke, lanjut. Oke, setelah itu kita mempelajari mengelola bahan pelatihan kerja. Jadi di session plan kita telah menulis apa saja bahan dan peralatan yang kita perlukan. Nah, di sini kita akan mengelola bahan pelatihan kerja. Jadi dokumen apa saja yang kita harus tanda tangani ketika melakukan pengambilan barang, karena semua itu harus ada bukti-buktinya. Tidak boleh kita tiba-tiba langsung ambil ke gudang tanpa ada bukti secara tertulis bahwa ada pengambilan bahan atau pengambilan peralatan untuk menjaga stok di gudang agar sesuai dan tidak terjadi kekosongan stok bahan atau peralatan. Nah, juga sama dan juga unit yang hampir sama yaitu mengelola peralatan pelatihan kerja. Di sini juga ada peminjaman peralatan, lalu ada pengembalian peralatan dan perawatan fasilitas pelatihan ya. Sebentar, saya agak lupa namanya itu mengelola bahan. Oke, laporan pemeliharaan peralatan. Jadi di dalamnya ada laporan pemeliharaan peralatan. Lanjut, kita juga mempelajari unit kompetensi menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Di sini kita meminta mereka untuk menjawab soal pada saat selesai penyampaian materi. Itu ada tanya jawab dari peserta, mungkin sebuah waktu yang diberikan kepada peserta untuk menanyakan tentang materi-materi yang telah disampaikan. Selanjutnya selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada para peserta pelatihan untuk menilai kemajuan kompetensi mereka. Nah, setelah pertanyaan setelah materi, saya sampaikan sebuah formulir untuk menilai diri mereka sendiri. Apakah mereka sudah memahami apa yang telah saya sampaikan. Jadi di situ ada indeksnya dari 1 sampai 5. 1 itu berarti sangat kurang, nomor 5 itu berarti sangat bagus. Oke, lanjut.
kita juga mempelajari unit kompetensi menilai kompetensi peserta pelatihan di tempat kerja. Di sini adalah sebuah penilaian ketika peserta pelatihan kita melakukan sebuah pemagangan atau melakukan pekerjaan memang di tempat kerjanya. Nah, itu kita akan menilai beberapa hal. Nah, itu silakan diceritakan apa saja yang dinilai. Makanya tadi saya minta untuk Bapak dan Ibu baca apa saja yang akan dinilai. Nah, itu jadi bisa Bapak dan Ibu ceritakan nanti ketika diminta untuk menjelaskan tentang apa yang didapat ketika pelatihan. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan lebih spesifik lagi tentang session plan-nya, tentang SKKNI-nya, SKKNI berapa yang dipakai. Jadi nomor dan tahunnya itu harus jelas, harus hafal. Lalu mungkin daftar bahan dan peralatan juga itu harus hafal. Dan perbedaan bahan dan peralatan itu juga harus Bapak Ibu ketahui. Oke, sampai di sini cukup jelas? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Oke, jika cukup jelas, semuanya sudah saya sampaikan. Saya akan share untuk tugas-tugas berikutnya. Oke, jadi kita sepakati tugas-tugas berikutnya selesai besok gimana? Besok siang. Boleh. Oke, besok siang sudah selesai. Jadi nanti di sore harinya bisa melakukan pendaftaran uji. Nah, untuk perekaman pembelajaran mau dengan Zoom atau merekam sendiri di kelas? Bapak dan Ibu. Sendiri aja, Pak. Oke, kalau Bu Fitriana sendiri, Pak Samsul mau merekam di Zoom atau sendiri di kelas? Jadi tetap ada pesertanya ya di kelas. Gimana deh? Kita pakai Zoom atau ini? Ini buat videonya kan, Pak? Iya, buat videonya. Kalau mau di Zoom nanti kita fasilitasi Zoom-nya. Mungkin di kelas langsung, Pak. Kita langsung aja, Pak. Oh, oke, siap. Ah, Oke, Pak. siap. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sepakati jadi untuk video pembelajaran dibuat masing-masing di kelas. Lanjut untuk seluruh tugas paling telat jam 3 sore ya. Jam 15.00 sudah selesai semua. Nanti kita bisa lakukan pendaftaran uji di aplikasi LSP. Nanti juga di situ kita akan belajar Bapak dan Ibu untuk share screen. Ini sangat penting sekali nanti share screen Zoom. Jika ada yang belum bisa, mohon dipelajari cara share screen. Oke, maaf Bapak dan Ibu, ada kendala jaringan sepertinya. Oke, jadi kita sepakati di jam 3 sore. Semua tugas sudah selesai. Dan kita akan ketemu lagi setelah saya verifikasi mungkin di jam 5 ya, jam 4 atau jam 5 sore. Setelah semua sudah benahi ketika ada yang perlu diperbaiki. Oke, mungkin pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Saya izin tutup kegiatannya. Oke, saya tutup kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu.